Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat halaman dashboard ya. Jadi halaman dashboard ini yang sepenuhnya kosong, nanti kita akan memunculkan beberapa card yang isinya nanti sesuai seperti ini ya. Jadi menghitung total siswa, yang laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, jenis kelamin, yang nanti dia dimasukkan dalam sebuah grafik, lalu ada grafik pie dan ada juga grafik bar. Kita nanti akan membuat itu. Nah, pertama-tama kita masuk ke PHP Red yang terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan fitur yang namanya Back Design ya. Jadi bukan sebuah page tapi Back Design. Nah, yang akan kita gunakan adalah halaman home. Karena indeks ini bukan halaman dashboard, indeks ini adalah halaman login. Kita masuk ke home. Lalu di sini kita akan membuat sebuah kontainer baru ya. Jadi silakan di sini new section row. Nah, di sini kita isi terlebih dahulu untuk yang bagian cardnya yang paling atas itu ya, yang ini. Nah, untungnya di di PHP Red sudah disediakan, jadi kita tinggal pakai. Ini ada contoh untuk yang record count siswa, kota dan user ya. Jadi caranya di sini kita tinggal atur dulu kolom widget kelasnya berapa. Di sini kita akan atur jadi call SM4. Nah, biar 4 kan ada 3 card ya. Nah, isinya nanti dia diambil dari sini, disorot aja, ditekan ya, kalau sudah digeser ke sini dimasukkan. Nah, lalu di sini kita duplikat saja dengan cara tekan copy komponen, paste komponen, lalu tekan paste komponen lagi. Maaf, ini kita delete, kita masukkan di dalam sini ya. Oke, pastikan ada 3 di sini. Selanjutnya yang awal adalah ini total siswa. Ini kita ubah titlenya jadi total siswa. Lalu di sini ya dia sudah benar SQL-nya untuk menghitung berdasarkan total siswa. Lalu ini cardnya warnanya mau pakai warna apa bisa disesuaikan, monggo silahkan disesuaikan. Lalu untuk icon di sini kita memakai icon, kalau user berarti orang banyak, kita pakai users ya. Kalau sudah tekan OK. Nah, selanjutnya di card yang kedua ini adalah laki-laki. Nah, untuk query-nya di sini beda karena kita tidak menggunakan ini. Ya, query-nya adalah seperti ini. Jadi kita kita edit lah ya. Gini, jumlah apa tadi laki ya? Jumlah laki from siswa, kita kasih where kondisi ya, where jengkel kan field jengkel yang ada di MySQL sama dengan 1 ya, seperti ini ya. Sip. Oke. Kalau sudah ini kita copy aja, kita akan pakai nanti sebenarnya. Ctrl C. Di sini untuk iconnya ini kita ubah jadi kalau users laki-laki itu berarti yang pakai yang ini ya. Di scroll saja ke bawah sampai muncul icon ini. Nah ini ya. Oke. Ini cardnya saya pakai secondary text white. Nah, yang ketiga adalah perempuan. Ini kita ubah query-nya menghitung yang perempuan. Jadi kalau perempuan 2 ya udah, kita kan sudah buat ini ya, tinggal diubah aja 2 saja. Lalu ini ikonnya adalah yang cewek, berarti yang mana? Cewek berarti yang ke bawah ya, berarti yang coba gender nggak ada, jadi pakai yang kita cari kita scroll yang cocok untuk laki-laki. Perempuan adalah yang ini, yang ke bawah ya intinya ya. Oke. Nah, setelah itu kita coba preview apakah sudah muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, artinya sudah benar ya. Jadi total siswanya 36, laki-laki 19 dan perempuan 17. Jadi memang seperti ini datanya. Nah, setelah itu kita buat section terlebih dahulu, section lagi ya. Jadi di sini new section row. Nah, section yang ini isinya adalah grafik ya. Jadi yang pertama ini
kita akan buat kolomnya menjadi 6, jadi totalnya harus 12, karena kan ini tadi 4 jadi 12. Kalau ini karena nanti akan ada dua tampilan di sini ya, jadi maka kita pakai col SM6 yang ini ya. Lalu di dalamnya ini ada sebuah cat. Nah, di sini sudah ada juga di bagian kiri ini cat komponen dari yang sudah disediakan oleh HPRAD. Nah, di sini kita akan menggunakan yang donut cat terlebih dahulu. Kita tekan lalu di drag aja ke sini sampai masuk ya. Nah, di sini new cat ini kita akan edit ya. Yang pertama untuk namanya. Di sini kita ubah jadi jenis kelamin. Lalu donut cat ini ada tipenya ya, kita tipenya pakai donut cat collection ini untuk isi datanya. Nah, isi datanya seperti ini ya. Kalau saya ini kita ubah dulu jadi jenis kelamin, lalu ini warnanya adalah bisa pakai warna terserah sih, saya coba pakai warna ini. Oke. Default 3. Nah, ini harus menggunakan query ya teman-teman. Jadi di sini ada query builder. Nah, query-nya ini saya sudah menyediakan, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan dengan query yang sudah saya buatkan aja. Jadi kalau query-nya adalah seperti ini. Nah, query-nya seperti ini. Jadi yang pertama dia select case, ketika jengkelnya 1 dia memunculkan nama laki-laki, ketika 2 dia perempuan, jika tidak dia ngeset jengkel saja. Lalu NA jenis kelamin, setelah itu hitung di total siswa ya. Jadi nanti jenis kelamin ini dia isinya perempuan, namanya ini, lalu count ini isinya adalah totalnya ini ya. Kalau sudah, ini dia dari siswa di grup by jengkel. Kalau sudah tekan OK. Nah, di sini dia akan otomatis label fieldnya, yang mana ini label fieldnya kita ubah ya. Harusnya yang label fieldnya ini adalah jenis kelamin, yang ini total siswa, kebalik ya. Kalau sudah kita tekan OK. Nah, di card yang kedua adalah yang card bagian ini kota siswa. Jadi di sini kita tinggal duplikat aja, jadi copy, lalu di sini kita paste. Ini kita tidak memakai donut, jadi kita memakai yang namanya pie chart. Ini kita ubah jadi kota ya, kota asal, lalu collectionnya ini sama, kita buka. Nah, ini kita ubah jadi kota asal. Nah, untuk warnanya mungkin bisa pakai warna yang lain ya. Choose color, saya pakai warna yang ini aja deh. Oke. Nah, setelah itu untuk data source di sini juga sama, saya sudah menyediakan. Ini Bapak Ibu bisa memakai yang ini ya. Nah, ini adalah data source-nya. Silahkan di pause dan silahkan diketik atau di copy saja ya dari sini ya, silahkan diketik lalu dimiripkan dengan yang ini. Jadi intinya perintahnya adalah dia memilih atau menyelek kota.id ya, artinya tabel kota yang berdasarkan field ID, lalu tabel kota dan nama dia dihitung di siswa.id, lalu sebagai total siswa nanti dihitung berapa dari kota yang left join siswa on code ID yang berrelasi lah intinya ya. On code ID siswa.code.id di tabel siswa yang mana fieldnya adalah kota ID, yang mana ini awalnya adalah tabel kota ID sama dengan siswa.code.id, jadi istilahnya menyamakan. Lalu di group by tabel kota berdasarkan ID dan kota.nama, jadi tabel kota.nama. Di sini dash limit ini artinya saya melimit value-nya hanya muncul 6 saja. Kalau sudah kita tekan OK. Nah, di sini untuk label field dan value field di sini sudah benar ya. Jadi labelnya ini dia nama, value-nya dia adalah sebuah ID. Oke, kalau sudah kita tekan OK.
kalau kita preview, kita coba preview, dia akan muncul bagaimana. Nah, sip, sudah benar ya. Jadi dia akan muncul yang laki-laki. Kalau misal kita sorot, di sini perempuannya 17, yang laki-laki 19. Sudah benar ya. Yang ini juga sama, Sidoarjo ada 3 anak, Jakarta ada 4 anak, Depok ada 5 anak, gitu ya. Sip. Jadi selanjutnya kita buat yang bagian ini, tahun kelahiran. Kita masuk ke page design lagi. Di sini kita akan membuat section row baru. Di sini isinya kita langsung menggunakan yang namanya bar chart ya. Di sini kita kita tekan bar chart, lalu kita drag ke sini ya. Di sini bar chart ini kita atur untuk atur untuk ukuran dan datanya ya. Kita coba ke new chart. Di sini di new chart ini kita memerlukan yang namanya collection ya. Jadi new chart ini yang pertama kita ubah dulu, titlenya dari tanggal lahir, bukan tanggal, tahun, maaf, tahun lahir. Kalau sudah kita masuk ke collection ini, nah di sini juga sama, saya sudah menyediakan untuk query-nya. Bapak Ibu tinggal memakai saja, tidak perlu repot ya. Title-nya ini kita ubah jadi total siswa. Data source ini nanti aja, ini warnanya kita set jadi choose color. Ini kita pakai yang warna mana? Pakai yang warna ini aja deh. Oke. Lalu data source ini bisa memakai yang ini. Ini ya. Jadi dia menyelect year ya. Function year yang dari MySQL, nanti fieldnya adalah tanggal lahir, dihitung from dari tabel siswa yang nanti di group by tanggal lahir, group by year tanggal lahir, order by count, lalu di limit dia 6 data saja. Kalau sudah kita tekan OK. Nah nanti di sini tar type-nya kita ubah jadi bar. Ini kan ada pilihan bar atau line, kita pakai yang bar aja. Label fieldnya ini kita pakai balik ya, kita pakai yang year tanggal lahir. Value fieldnya kita pakai yang count. Kalau sudah kita tekan OK. Nah di sini kalau kita cek preview, dia hasilnya seperti ini. Di 2005 ada 11 siswa, di 2003 ada 10 siswa, di 2023 ada 5 siswa. Nah setelah itu ada lagi terkait padding ya. Kalau misalkan di sini kita cek, kita copy saja dan masuk ke browser, kira-kira hasilnya gimana? Kita login dulu ya. Kalau kita cek, nah di sini ini kan kalau kita lihat di sini agak sedikit mepet ya. Jadi kita memerlukan sebuah padding supaya dia tidak terlalu mepet dan lebih proporsional. Nah untuk caranya kita masuk ke sini, PHP root lagi, kita masuk ke page design ya. Kita masuk ke page design, lalu di sini yang kita ubah adalah yang bagian row-nya, container row-nya. Kalau di sini kan ini ada properti MB3. Ini artinya margin bottom 3. Nah, jadi sama di sini kita copy aja, kita masuk ke container ini. Section class ini kita tambahkan yang kelas tadi, MB3. Yang ini juga sama, MB3. Dah itu aja. Kalau kita preview ya, kalau kita masuk ke sini, kita cek di browser. Nah ini sudah ada untuk jaraknya ya, total siswa ini ada sedikit jarak dan tahun lahir. Jadi intinya sudah tidak terlalu mepet seperti yang tadi. Baik, untuk secara keseluruhan sepertinya sudah selesai ya untuk backendnya ya. Jadi untuk pembuatan backendnya, aplikasi sistem informasi manajemen sudah selesai. Yang pertama ada halaman dashboard untuk menghitung total siswanya, untuk menghitung laki-lakinya berapa, yang perempuan berapa, untuk menghitung yang laki-laki dan perempuan ini dimasukkan dalam sebuah grafik donat sudah bisa. Untuk memasukkan ini berdasarkan grafik pie ini juga sudah bisa, kota asal, lalu menghitung tahun lahir berdasarkan tahun lahirnya siswa, misalnya 2003, 2023 dan sebagainya, itu sudah bisa semuanya. Mulai dari di halaman siswa ini juga sama, fitur CRUD sudah berjalan dengan baik ya. Yang
Jekyll ini sudah kita munculkan lagi-lagi, kota asal ini sudah kita munculkan namanya ya. Ketika misalnya kita masuk ke kota ini juga sama, jadi intinya sudah bisa semuanya. Baik, itu saja materi untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan mempersiapkan API yang akan kita gunakan di Flutter nanti. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.